Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Gua ada barang baru nih. Ini X-Review-nya bakal gua jual. Linknya tentunya ada di bawah. Jangan lupa klik dulu, oke? Ini adalah mic wireless murah yang desainnya mungil dan juga udah dapat charging case di harga 600 ribuan. Kenalin bre, ini adalah Costa Beyond X11. Kalau misalkan kalian pengen beli ini ada 3 varian yang dijual. Satu transmitter dan juga satu receiver kayak gua sekarang pakai ini. Ini cukup dengan mengeluarkan uang 400 ribuan. Tapi kalau kalian pengen yang 2 mic seperti ini ada 2 mic ya. Ini bisa kalian beli start dari 500 ribuan. Tapi tanpa charging case. Tapi kalau dengan charging case-nya kalian tinggal nambah 100 ribu, yaitu 600 ribu aja. Kita bakal review si mikrofonnya. Lebih baik kalian beli yang ada charging case, misalkan kalian pengen beli yang dual seperti ini. Soalnya nggak bakal ribet, pengisiannya cepat, dan juga ya langsung pakai gitu ya. Kalian nggak usah khawatir dengan pengisiannya. Gue bakal review si produk ini dari sudut pandang videographer, wedding, dan juga reviewer atau content creator. Nah, gue juga bakal bandingin si mic-nya dengan kontak yang gue punya juga, tapi di video selanjutnya, oke? Dan langsung aja kita bahas. Untuk link pembeliannya, kalian bisa klik yang ada di komentar dan juga deskripsi. Jangan lupa klik dulu, oke? Kalian pasti udah sering dengar brand Costa. Brand lokal ini sebenarnya udah eksis sejak tahun 2010. Dia adalah produsen aksesoris kamera dan juga smartphone yang bisa menunjang produktivitas kalian buat bikin konten dan juga live streaming. Produknya ada mic wireless, tripod, sampai lampu dia jual coy. Dan sekarang mending kita unboxing produk ini, Costa Beyond X11. Let's go. Nah, sekarang kita unboxing aja langsung produk. Sini gua beli yang varian ini yang ada charging case-nya ya. Nah, misalkan kalian beli, ini ada key point selling-nya di box-nya. Bisa kalian lihat ini Beyond X dan ini produknya. Nah, key point selling di sini adalah katanya dia bisa monitoring active noise cut, charging case, plug and play dan lain-lain. Bisa kalian lihat. Di bagian belakang ada spesifikasi teknisnya, bisa kalian lihat spesifikasinya di sini. Dan ini katanya kompatibel buat Apple, Android, Windows dan lain-lain. Nah, ini bakal gue bahas nih untuk yang Windows ini. Dan ada beberapa kekurangan yang bakal gue sharing ke kalian. Untuk spesifikasi teknisnya bisa kalian lihat di sini. Nah, langsung aja kita buka. Misalkan kalian beli si mic ini yang versi ini ya charging case, kalian bakal dapat seperti ini nih. Sini kita bahas satu-satu mulai dari ininya. Garansi dulu deh. Untuk garansi dia menawarkan 1 tahun garansi coy. Nah. Dan untuk kabel ini adalah dua kabel. Ini buat ke smartphone. Smartphone yang kompatibel ini adalah iPhone Lightning dan juga si USB Type-C. Tapi pas gua gunain si Lightning-nya, nggak tahu ya ini di gua doang atau gimana gitu ya. Jadi si mic-nya itu nggak connect cuy. Gua nggak tahu gua salah settingnya atau gimana. Tapi suara yang dihasilkan itu agak kurang gitu ya. Jadi pas gua tes pakai iPhone ini, gua kebanyakan pakai kabel dari Ugreen ini coy. Ini adalah kabel Ugreen 3,5 mm to jack. Nah, jadi dia tuh dikonekin ke sini. Ini adalah bawaannya ya, aksesoris bawaannya. Dia tuh bakal nyolok ke sini. Nah, gitu. Gue prefer pakai ini soalnya suara yang dihasilkan lebih oke sih daripada gue pakai si USB ini. Nggak tahu tuh di ini gue aja, di kasus gue aja gitu ya. Ini ada manual booknya. Dan untuk aksesorisnya seperti yang udah gue bilang tadi ada si ini. Nah, ini tuh aksesoris buat ke kamera. Nah, itu kamera ke jack 3,5 mm tentunya. Nah, kita bakal dapat yang ke kamera ini TRS to TRS. Ini ada yang ke smartphone TRS to TRRS. Nah, gue prefer pakai ini sih. Ini kan kabel audio langsung ya. Jadi ya lebih normal gitu buat si keluaran audionya. Dan kita juga dikasih charging cable. Ya, selain charging case ini, kita juga dikasih charging case yang manual. Ini udah dual slot. Jadi misalkan kalian pengen ngecas, karena ini ada 3, ya jadi kalian harus gantian coy. Ini cuma ada 2 untuk si colokannya. Gak apa-apa, nggak masalah. Karena charging case ini aja udah pakai USB Type-C. Jadi kita masih bisa pakai charging yang lain. Di sini ada dead cat alias bulu kucing buat ngeredam suara. Nah, sekarang kita bahas yang ininya yang ada di charging case-nya.
Gue bakal bahas dari transmitternya, charging case-nya, lalu si receiver-nya. Sekarang gue bakal bahas charging case-nya dulu. By the way, untuk aksesoris, gue kelupaan ya. Untuk aksesoris ini termasuk lengkap. Charging case-nya bisa kalian lihat bentuknya seperti ini. Ini plastik sekali dan terkesan ringkih. Ini menurut gue terkesan ringkih. Nah, misalkan kita buka, nah ini terkesan ringkih banget. Tapi ini udah oke lah. Yang terpenting kan charging case ini bagian sininya. Kalau ini tuh kayak hiasan doang gitu, nggak berguna banget. Yang paling berguna itu bagian bawahnya. Ini charging case-nya ada indikator baterai di sini. Di sini ada tombol power. Ini ada dayanya 2 lagi. Dan untuk inputnya dia menggunakan USB Type-C. Dan misalkan kalian masukin semuanya ke sini, dia langsung otomatis ngisi seperti ini. Ini kan nyala tuh, dia lagi ngisi. Jadi misalkan kalian pengen gunakan, tinggal dicabut aja. Ini udah otomatis nyala cuy. Nah, untuk charging case-nya berbahan plastik. Ini cukup ringan, tapi ya gitu, build quality-nya itu biasa aja. Nah, di sini ada ininya ya, konektornya. Dan ini terkesan ringkih banget, jadi harus pelan-pelan gitu ya. Misalkan ini kalian buka ya kayak gini nih. Ini biasa aja untuk kualitasnya, tapi ini udah ngebantu banget menurut gue untuk charging case-nya. Sekarang kita ngobrolin si transmitternya dulu deh. Transmitternya kita dikasih 2 untuk yang pakai charging case dan receiver-nya 1. Nah, kita bahas transmitternya dulu. Tuh, transmitternya seperti ini, bentuknya kecil, ini cuma 20 gram, bahannya plastik, dan dia menggunakan mekanisme ini ya, capit atau clip on. Beda dengan Soundtek yang punya gua. Kalau Soundtek punya gua kan ini udah magnetic ya. Ini lebih oke menurut gua. Nah, si transmitter ini ada beberapa tombol. Di sini ada charging input, tombol on, di sini ada tombol reverb dan noise cancellation. Nah, di sini ada mikrofonnya. Nah, by the way, suara yang dihasilkan itu adalah suara digital. Jadi ini diproses langsung di sini. Misalkan kalian noise reduction-nya on, ya langsung suara yang dihasilkan dan ditransfer ke receiver ini adalah suara yang udah diproses dari sini. Ini menggunakan sinyal digital. Dan untuk transmitternya menurut gua ini ringan dan ya cukup portable gitu ya. Tapi kekurangannya salah satunya yaitu nggak ada indikatornya, itu kurang gitu. Jadi hanya ada lampu-lampu di sini yang menandakan bahwa ini aktif, bahwa ini udah pairing, bahwa ini udah ini ya apa sih aktif noise cancellation-nya dan lain-lain. Kadang-kadang gua ketukar juga nih, soalnya misalkan baterai lemah gitu, dia ngasih taunya gimana gitu. Misalkan kita nggak tahu arti dari indikator-indikator ini agak merepotkan gitu. Untuk kekurangan kedua, si transmitter ini tidak ada input suara jack 3,5 mm buat mic lavalier atau enggak ini ya, misalkan kalian mau colok ke mic eksternal buat ini mixer atau enggak inputan lain, ini nggak bisa coy. Ini hanya merekam via suara yang ada di sini aja, jadi inputnya tidak ada. Dan jarak jangkauannya dari transmitter ke receiver ini up to 30 meter dengan menggunakan 2,4 GHz ini jaringan. Dan untuk receivernya seperti ini, sama seperti transmitternya, ini simple banget. Cuman ada tombol, di sini ada tombol volume naik dan juga volume normal. Ini misalkan kalian pencet di sini, suara input yang masuk ke handphone atau enggak kamera kalian bakal bertambah kurang lebih 5 dB-an. Tapi ya kadang-kadang kita tuh bakal ketukar kalau kita nggak tahu kode dari warna di sini. Ini yang mana sih yang gainnya naik dan mana sih gainnya itu yang normal. Gue juga sempat ketukar. Ini salah satu kekurangannya. Dan di sini hanya ada satu slot output. Outputnya itu pakai ini TRS ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada USB Type-C. Keduanya hanya bisa digunakan untuk charging. Jadi si transmitternya itu dan juga receivernya itu nggak bisa digunakan lewat PC. Ini nggak bisa coy. Tapi kalau untuk Android, nih gue udah coba, ini berjalan dengan baik. Tapi untuk iOS nggak tahu, di iPhone gue tuh berjalannya agak kurang gitu. Nggak tahu tuh kalau di iPhone kalian. Tapi tenang aja, ada cara yang lebih baik lagi daripada kita ngandelin USB. Lebih baik kita pakai ini, adapter Ugreen ke jack audio. Ya lebih baik kalian pakai jack audionya lah. Ini benar-benar pure audio nih di kabel ini daripada kalian pakai USB ya. Dan gue pengen komen satu lagi. Di sini katanya dia support
Windows. Tapi sebenarnya menurut gue, dan gue udah coba, itu nggak support Windows cuy. jadi misalkan kayak soundtech yang gue punya nih, dia tuh emang benar-benar support Windows. Misalkan kita colokin mau pakai USB A ke Type C, intinya kalau udah connect ke komputer, dia itu bakal ngedetect, si komputernya itu ngedetect si bahwa sini itu adalah mic eksternal dan bisa digunakan di program sound recording, Adobe Premiere atau yang lain-lain. Tapi kalau yang ini nggak bisa coy, ini nggak bisa, dan nggak bisa connect langsung ke PC kecuali dia menggunakan kabel ini. Sama sih seperti iPhone gue, lebih baik kalian mengkonekkan si mikrofon ini menggunakan pure jack audionya daripada kalian menggunakan fasilitas kayak USB atau enggak ya yang lain-lain. Itu agak sedikit mengganggu gitu ya. Fitur itu tuh ada tapi kurang maksimal gitu. Jadi ya itu adalah salah satu kelemahannya. Dan ada beberapa pertimbangan kalau misalkan kalian pengen membeli mikrofon ini. Ini bakal gue share ya di layar. Oke, sekarang kita langsung aja ke pengetesannya. Kita langsung keluar coy. Nah, sekarang gue mau tes jarak dari mic Kosta Bion X11. Sekarang lagi ada di jarak 1 meter dan kita coba jalan ke belakang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang gue lagi ada di jarak 10 meter nih dengan receivernya. Gimana kualitas audionya? Coba kalian komentar di bawah. Sekarang gue bakal jalan lagi ke jarak 20 meter. 9, 10. Nah, ini adalah jarak 20 meter. Gimana kualitas suaranya? Apakah udah terganggu? Sekarang gua ada di jarak 20 meter. Gimana suaranya? Apakah masih ada intervensi? Apa keganggu? Coba kalian komentar di bawah. Sekarang gua jalan lagi di jarak 30 meter. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang gua ada di jarak kurang lebih 30 meter. Gimana kualitas suaranya? Coba kalian komentar di bawah. Nah, ini adalah kualitas suara dari Kosta Bion X11. Dan sekarang gua ada di pinggir jalan. Kalian bisa merasakan ambience-nya kayak gimana. Ini gua nggak tahu noise cancellingnya aktif atau enggak. Jadi ini adalah hasil suaranya murni. Ini gua bakal pencet tombol noise cancelling yang ada di transmitternya. Nah, sekarang udah gua pencet tombolnya. Gimana nih? Gua bakal ngetes noise cancellingnya. Apakah suaranya bagus atau enggak. Gua ada di belakang jalan raya, harusnya suara motor, suara angin, dan juga suara ban yang bergelinding itu kedengeran jelas atau tereduksi gitu. Ini on atau off gua nggak tahu. Oke, gimana menurut kalian? Komentar di bawah, oke? Nah, yang unik di mikrofon ini, kita bisa mengaktifkan reverb. Nah, ini adalah suara reverb. Jadi reverb itu adalah sound effect bergema gitu. Jadi suara yang dihasilkan si mic ini bergema gitu, seperti ini. Jadi buat misalkan kalian ngerekam suara kayak azan atau enggak ya suara-suara yang ada sound effect bergemanya gitu ya, ini bisa diandelin gitu ya. Jadi langsung jadi nih si audionya, nggak perlu editing lagi di post production. Menurut kalian gimana efek reverb ini? Komentar di bawah coba. Nah, sekarang kesimpulan dari mic ini nih, gue pengen komentar sedikit. Nah, untuk mic Kosta ini di harga 400 ribuan gitu untuk single channel. Misalkan kalian pakai buat live atau nggak buat bikin podcast gitu, yang nggak terlalu mementingkan kualitas audio, yang biasa-biasa aja gitu kualitas audionya. Tapi nggak jelek-jelek amat. Ini udah cukup coy. Karena si mikrofon ini udah ada noise reductionnya juga, dan kita juga bisa nambah gainnya di receivernya, bisa nambah gain gitu. Jadi nggak usah editing lagi. Tapi yang bikin gue nggak enak gitu menggunakan mic Kosta ini, salah satunya adalah nggak ada ini ya, ini kan cuma ada lampu indikator dan warnanya cuma ada hijau, ada orange, ada merah. Kalau kita nggak apa maksud dari warna-warna ini kita bisa ketukar untuk fungsinya gitu. Jadi apakah noise reduction-nya udah jalan, apa reverb-nya udah jalan, kita harus tahu gitu warnanya yang mana. Jadi ya buat susah juga gitu buat monitoringnya. Nggak kayak misalkan mic sebelah gitu. Kalau mic sebelah kan ada gitu. Misalkan noise reduction on, dia ada tulisan on gitu. Atau enggak misalkan suaranya lagi peak gitu, ada grafik yang naik turun gitu. Tapi ini nggak ada coy. Jadi kita cuma bisa meraba-raba doang untuk suaranya. Dan untuk si receivernya itu sama. Di situ ada settingan gain volume juga bisa ditambah juga gitu. Tapi misalkan kita monitoring audionya apalagi dari iPhone gitu ya, ini nggak ada monitoringnya cuy. Jadi kita cuman ya mengira-ngira lah apakah settingannya udah benar atau enggak. Kayak video gua tadi
Jadi gue tadi bilangnya noise reduction-nya itu off. Padahal ternyata itu settingan on. Jadi untuk pemula ini sedikit membingungkan. Tapi kalau misalkan kalian udah terbiasa memakai mic ini udah oke cuy. Misalkan kalian gunain buat jualan, live di TikTok atau nggak Instagram, ini udah cukup coy untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dengan catatan ya secara fungsional dan juga hasil suara ini biasa-biasa aja. Nggak bisa dibilang bagus banget sih, tapi ini biasa aja. Tapi lebih bagus lah daripada mic merek TNW. Menurut gue ya, TNW itu suaranya itu sembreng dan juga terkesan murahan ya. Tapi kalau yang ini enggak coy. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah ya.